Jadi kayak pas merem, pasti tiba-tiba dia kayak jalan gitu kan, terus duduk di samping aku, di kepala aku gitu, samping. Misalnya nih, aku duduk di sini, gitu nih kepala aku, dia duduk di sini nih gitu. Dalam penglihatan Kak Amel nih dalam keadaan terpejam mata ya kan, itu bentuknya memang jelas terlihat gitu. Jelas, iya kayak tinggi, putih, tapi rambutnya panjang segini ya kan. Perempuan. Iya kayak perempuan, cuman mukanya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayak aku lagi merem gitu kan, terus tiba-tiba kayak jalan, duduk situ, terus aku ngeliat lagi nggak kenapa-napa. Nggak ada apa-apa. Iya, terus aku merem lagi kayak jalan lagi itu selama seminggu aku nggak bisa tidur sih gara-gara kejadian itu. Itu seminggu memang terjadi terus-menerus, Iya, datang setiap malam gitu. Iya, datang setiap malam. Awalnya gimana sih Kak Amel kok bisa sosok makhluk itu datang ke dalam apa ya kamar Kak Amel? Kalau misalnya itu aku sih nggak tahu ya, karena kejadiannya tuh tiba-tiba kayak misalnya aku tidur kan malam, kayak jam 11 gitu, jam 12 gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa pas di hari itu ada sosok makhluk itu datang gitu. Terus pas hari kedua aku udah bilang sama orang tua aku, terutama ibu aku kayak ini ya kalau tiap malam nggak bisa tidur gitu kan. Pasti ada, kalau misalnya merem tuh ada sosok yang aneh gitu, kayak datang tiba-tiba duduk di samping gitu kan, gitu terus kata ibu saya kayak baca aja doa gitu, makanya kalau misalnya tidur baca doa gitu kan. Terus tapi kayak hari keempat, kelima, dan sampai hari ketujuh itu tiba-tiba kayak gitu terus, kayak cewek itu kayak datang lagi, jadi saya nggak bisa tidur tuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Evi Yulia di Lawa-Lawa Misteri. Seperti biasa, Lawa-Lawa Misteri sudah kedatangan seorang bintang tamu yang pastinya akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan kali ini narasumber kita sudah hadir bersama saya. Kita sapa dulu untuk narasumber kita malam hari ini. Halo Kak Amel. Halo Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Kak Amel, pasti ya seseorang yang sudah didudukan di Lawa-Lawa Misteri tentunya punya cerita horor atau kejadian-kejadian di luar nalar. Kak Amel sendiri punya cerita apa nih? Aku sendiri sih punya cerita karena aku kan di Bekasi ngontrak ya. Jadi kayak udah pindah 2 tempat atau 3 tempat. Di situ tuh aku pernah ngerasain kayak ada kejadian-kejadian aneh di rumah gitu, di siang hari maupun malam hari. Itu awalnya Kak Amel pindah dari mana nih sebelum ke Bekasi? Sebenarnya masih satu perumahan, ya kan. Pertamanya sih aku tinggalnya di Kuningan SD. Nah terus dari SD itu pindah ke Bekasi, ya kan, di kontrakan gitu. Jadi kontrakannya emang luas sih, kayak misalnya ada kamarnya itu 2, ruang tamunya gede kayak dapur, terus juga ada WC, terus belakangnya tuh luas gitu, kayak ada pohon pisangnya, terus juga itu ada buat berjemurnya gitu sih Kak. Berarti ini kejadian waktu Kak Amel SD? Iya, waktu SD aku. Ada kejadian apa nih? Kejadian mistis apa yang Kak Amel pernah alami waktu Kak Amel SD? Waktu pas SD sih aku yang paling aku ingat ya, karena ini menjadi salah satu trauma aku gitu kan. Pas SD itu kan aku ada 2 kamar kan, terus aku tidur di kamar yang paling belakang gitu. Nah kamar paling belakang ini itu aku tidur sendiri karena ada yang masih kecil, jadi tidurnya sama orang tua. Aku sendiri tidur di situ, terus punya tempat tidurnya itu yang ada kolongnya gitu Kak, jadi nggak langsung spring bed gitu, jadi ada kolongnya gitu kan. Nah di kejadian itu aku pernah ngerasain kalau misalnya aku setiap tidur itu pasti ada aja, misalnya pas aku merem gitu mau tidur, pasti ada aja ngerasain kayak sosok tinggi putih, terus kayak rambutnya tuh panjang, cuman nggak kelihatan mukanya gimana gitu. Itu Kak Amel kelas berapa saat itu? Kelas 5 apa 6 gitu. Kelas 5. Jadi Kak Amel tuh merasakan ada sosok yang hadir pada saat Kak Amel tidur. Iya betul. Jadi aku tuh misalnya kan ranjang gitu kan, ranjang. Aku tuh nggak pernah tidur di pojok di sini dekat tembok, selalu di pinggir, karena kalau di pojok tuh takutnya tiba-tiba pas balik ke samping ada pocong gitu kan. Nah jadi aku di pinggir sini tidurnya. Nah tapi kalau kepalanya di sini. Pas aku misalnya merem gitu, dari kaki itu tiba-tiba kayak jalan, terus duduk di samping aku nih kayak di kepala aku. Dia tuh kayak ngeliatin aku gitu.
terus aku melek lagi tapi nggak ada apa-apa. Jadi sesosok makhluk itu ada di pikiran Kak Amel saat Kak Amel terpejam. Iya, jadi kayak pas merem pasti tiba-tiba dia kayak jalan gitu kan, terus duduk di samping aku, di kepala aku gitu, samping misalnya nih kasur duduk di sini gitu, nih kepala aku duduk di sini yang gitu. Dalam penglihatan Kak Amel nih dalam keadaan terpejam mata ya kan, itu bentuknya memang jelas terlihat gitu. Jelas, iya, kayak tinggi, putih, tapi rambutnya panjang segini ya kan. Perempuan. Iya kayak perempuan, cuman mukanya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayak aku lagi merem gitu kan, terus tiba-tiba kayak jalan, duduk situ, terus aku mulai lagi nggak kenapa-napa. Nggak ada apa-apa. Iya, terus aku merem lagi kayak jalan lagi tuh selama seminggu aku nggak bisa tidur sih gara-gara kejadian itu. Itu seminggu memang terjadi terus-menerus. Iya, Datang setiap malam begitu. Iya, datang setiap malam. Awalnya gimana sih Kak Amel kok bisa sosok makhluk itu datang ke dalam kamar Kak Amel gitu? Kalau misalnya itu aku sih nggak tahu ya, karena kejadiannya tuh tiba-tiba kayak misalnya aku tidur kan malam, kayak jam 11 gitu, jam 12 gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa pas di hari itu ada sosok manusia datang gitu. Terus pas hari kedua aku udah bilang sama orang tua aku, terutama ibu aku kayak ini ya kalau tiap malam nggak bisa tidur gitu kan. Pasti ada, kalau misalnya merem tuh ada sosok yang aneh gitu, kayak datang tiba-tiba duduk di samping gitu kan, gitu terus kata ibu saya kayak baca aja doa gitu, makanya kalau misalnya tidur baca doa gitu kan. Terus tapi kayak hari keempat, kelima dan sampai hari ketujuh itu tiba-tiba kayak gitu terus, kayak cewek itu kayak datang lagi, jadi saya nggak bisa tidur tuh sampai seminggu 7 hari. Sebelum kejadian yang Kak Amel kayak diteror nih ya selama 7 hari itu, ada nggak sih sesuatu yang pernah Kak Amel alami? Misalnya Kak Amel pergi ke suatu tempat yang memang tidak wajar yang Kak Amel kunjungi, ada nggak? Paling waktu SD tuh saya bandelnya waktu itu kayak kan di perumahan A misalnya gitu kan, terus saya ke perumahan B atau C. Di situ kan masih waktu SD kan masih banyak sawah-sawah, rawa-rawa, terus ada satu kayak rumah apa sih kalau di sawah itu ya? Gubuk gitu. Tapi naik gitu kayak rumah rumah pohon ya. Nah, rumah pohon mungkin karena itu kali ya, kayak aku kan sering ke situ sama teman-teman aku gitu kan, ke rumah pohon, terus tangganya itu kayak udah keropos gitu tapi masih bisa dinaikin. Nah, atasnya itu emang udah bener-bener kayak udah pengen rubuh tapi masih bisa dipijak gitu kan. Mungkin gara-gara aku ke situ terus kan, kalau misalnya main gitu waktu SD Badar, nah mungkin dia datang kali gitu. Maksud Kak Amel si makhluk ini memang penghuni gubuk ini? Aku sih nggak tahu, karena aku mikirnya waktu itu mungkin karena aku sering main di rumah pohon itu, jadi dia ngikutin atau enggak bilang aku kalau enggak dia penghuni yang di belakang rumah aku yang di pohon pisang itu gitu. Di belakang rumah Kak Amel ada penghuni juga? Iya, kata bapakku di situ banyak penghuninya, cuman karena udah dipagerin jadi dia nggak bisa masuk gitu. Maksudnya dalam arti pagar apa nih? Pagar mistis? Iya, dipagerin dibaca doa gitu, kayak rumahnya dikelilingin dibaca doa sama bapakku. Jadinya katanya mereka biar aja di situ, cuman kalau misalnya masuk ke rumah mah enggak gitu. Jadi kita balik ke kejadian yang 1 minggu tadi ya kan. Dalam 1 minggu Kak Amel tuh masih diteror terus menerus oleh si makhluk itu. Apa yang Kak Amel lakukan dengan orang tua? Nah, karena misalnya itu gangguan terus menerus datang, akhirnya saya cerita ke bapak saya lah gitu, kayak Pak ini saya diganggu terus nih, kayak udah 7 hari atau minggu kita nggak bisa tidur, kayak ada sosok tinggi putih gitu kan merambut. Terus sama bapak saya di terawang gitu dilihat gitu. Terus kayak oh iya ada, katanya udah nggak ada, katanya dibuang. Jadi maksudnya bapak Kak Amel ini bisa melihat yang seperti itu? Bisa ngobatin juga, bisa ngeliatnya seperti itu juga. Jadi kayak udah nggak ada, hilang, pasti nanti malam tidur enak. Tapi memang tidak ada lagi? Iya, nggak ada lagi. Kalau boleh tahu nih, bapak Kak Amel memang punya ilmu itu punya sendiri atau memang bapak Amel mencari? Kalau saya sih kurang tahu ya. Pas SD tuh dia tuh kayak udah punya seperti itu, mungkin udah dari lahir deh kayaknya. Dia kan sempet kayak mati suri gitu. Bapak sempat mati suri. Itu kejadian waktu bapak umur berapa? Aku masih bayi. Bapak waktu bayi sempat mati suri? Iya. Berapa jam itu mati surinya? Tentunya ada cerita dong ya dari para saudara atau apa? Jadi
Menurut ceritanya tuh bapak saya itu waktu masih bayi kayak udah meninggal gitu kan, terus udah udah dikubur gitu, udah bisa menggali tanahnya, terus tiba-tiba aku tuh kayak nungguin kayak gitu kayak apa Ngulet gitu, ngulet gitu kan. ngulet gitu. Nah dari situ udah nggak dikubur, ternyata masih hidup. Jadi pas baru lahir begitu. Enggak, kayak umur berapa bulan gitu, umur berapa bulan. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa sih itu asal usulnya, katanya itu katanya udah meninggal, diceritanya udah meninggal, terus pas mau dikubur kayak ngulet gitu, hidup lagi. Memang ada cerita ya kalau seseorang yang mati suri itu terkadang punya sesuatu kelebihan gitu. Jadi ini termasuk dalam diri Bapak Amel. Iya kayaknya sih. Apa kelebihan apa yang Bapak Amel punya? Kelebihannya sih dia bisa ngusir itu ya makhluk halus gitu. Terus juga bisa nolongin ibu aku. Waktu itu kan ibu aku kan ini punya kantin ya kan di situ. Terus ada pendatang baru yang punya kantin juga gitu, dagang di situ ya kan. Ya udah, kalau ibu aku sih fine aja gitu kan kalau misalnya ada pendatang baru gitu kan. Tapi kayak beberapa bulan kemudian itu kalau misalnya setiap pulang dari kantin itu pasti ibu aku tuh merasakan kayak kepalanya sakit banget, perut tuh kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Mungkin kayak kecapean kali apa kurang makan gitu kan waktu pertama didiagnosanya gitu. Kalau misalnya berobat gitu kayak kecapean doang bilangnya gitu, kayak kurang makan, kayak kurang tidur gitu doang, dikasih obat gitu kan. Tapi ini kayak setiap harinya itu kayak pasti begitu, apalagi kayak malam Jumat tuh kayak bener-bener enak banget, kayak ibu saya itu bener-bener kayak gak bisa jalan, kayak perutnya tuh kayak merasa ditusuk-tusuk banget. Tapi itu dirasakan oleh ibu ketika hanya di rumah? Iya, pas pulang maghrib. Kalau di kantin tidak merasakan seperti itu? Enggak ada. Kalau ketemu juga sama orangnya, dia juga baik, nyapa gitu-gitu kan, nyapa. Pertama sih nggak tahu ya kan kalau misalnya itu pelakunya ya kan. Kayak setelah berbulan-bulan kayak cerita ibu saya tuh ke bapak saya gitu kayak, oh ini sakit mulu gini-gini, terus diterawang ternyata ada yang ngasih kayak santet lah, nggak suka gitu kan ke ibu saya gitu. Akibat dari kayak semacam persaingan jualan gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak Amel, karena kan Bapak Kak Amel nih memang bisa ya untuk yang seperti itu. Dalam bentuk apa sih itu kirimannya? Kiriman dari kayak dibilang santet gitu ya dari si penjual yang lain. Waktu itu sih dia tuh kayak sering ngasih makanan. Ibu yang jualan ini, yang saingan itu. Iya, sering ngasih makanan. Ibu saya tuh awalnya nggak curiga, dikira kayak makanan aja kan, kayak oh dia ngasih kayak baik banget nih, terus ibu saya makan gitu kan. Pas awal-awal sih kayak makan kayak nggak mikir apa-apa, tapi setelah tahu gitu kalau misalnya dia ngasih makanan sama ibu saya dibuang, tapi dibuangnya nggak di situ, kayak jauh gitu. Itu setelah tahu kalau misalnya ibu Kamel ini sakit gara-gara itu. Iya. Itu berapa lama tuh merasakan seperti itu Kamel? Kayak berbulan-bulan, hampir setengah tahun kayaknya sih. Soalnya tuh susah banget gitu, kayak bapak saya doain dikirimin gitu kan, dia kayak balik kirimin lagi gitu. Jadi kayak nggak mempan gitu ya? Iya, kayak saling ngirimin kayak misalnya oh dia lagi ini nih, kayak malam Jumat lagi ini, ya udah saya kasih aja yang kedukunya apa yang ngasih itu kan. Terus besoknya kadang dia nggak dagang gitu, kayak tiba-tiba sakit gitu, bilangnya sih kayaknya kayak ada urusan gitu, padahal mah gitu ya pas itu lagi perang malam Jumat kan. Oh jadi setiap malam Jumat itu mama ibu Kak Amel ini lebih merasakan sakit? Iya, sampai nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, kayak pulang dari kantin tuh langsung kayak brek gitu, kayak tiduran di kasur, nggak bisa jalan, kayak makan aja kayak harus diambilin minum gitu, bener-bener kayak ditusuk-tusuk banget. Enggak menjerit-jerit ibu kamu? Enggak, cuma diem aja kayak terus sakit banget. Terus sama bapak saya kayak dikasih air putih gitu kan, doain, kasih minum. Enggak, tapi Bapak Kamel ini nggak melihat bentuknya seperti apa sih yang dikirimin itu? Kalau sama saya sih nggak dikasih tahu ya, kalau sama ibu mungkin dikasih tahu gitu. Bentuk kirimannya? Cuma cerita gitu aja sih waktu itu pas SMP atau apa gitu, saya masih SMP. Itu sekitar 6 bulan ya selamanya ibu Kamel merasakan hal yang demikian. Jadi selama 6 bulan itu gimana sih proses akhirnya sampai ibu Kamel tidak merasakan seperti itu lagi? Iya kan, jadi kayak setiap malam Jumat pasti ada perang gitu kan, kayak kirim gitu. Terus yang punya usahanya juga kayak udah jarang dagang, kayak bilangnya kayak ada
urusan, padahal ya memang lagi begitulah karena lagi sakit gitu kan. Terus abis itu dia dia nggak dagang lagi karena sama bapak saya tuh dikirimin balik langsung kayak yang gede, nggak tahu sih gimana, kayak energinya tuh kayak gede banget gitu, kayak langsung ada suara ledakan keluar gitu. Terus ibu aku udah sembuh sih. Maksudnya suara ledakan gimana nih? Suara ledakan kayak misalnya kayak dari luar, kayak di atas apa di luar gitu, kayak suara kayak truk gitu doang sih gitu. Terus besoknya dia nggak jualan lagi Sampai sekarang? Iya udah pindah udah lama. Jadi setelah ada suara yang kayak ledakan itu, Ibu Kamel udah sehat, nggak ada lagi Iya, gangguan-gangguan udah lagi. Tapi untuk sehatnya sih bertahap ya, nggak langsung kayak aku sehat gitu, kayak bertahap, udah nggak merasa sakit lagi, kayak udah berkurang gitu. Sampai akhirnya sembuh Iya, total. sembuh total, bisa jualan lagi. Dan dari kejadian-kejadian yang udah Kamel alami ya, Bapak Kamel ini termasuk orang yang bisa gitu. Kalau Kamel sendiri, ada nggak sih mewarisi dari ilmu si Bapak ini? Karena kan Kamel katanya tadi bisa merasakan sesuatu yang datang tapi tidak melihat gitu. Ada nggak sih sesuatu yang Kamel punya? Kalau saya sih rasanya tuh merasain kayak nggak punya apa-apa ya. Cuman kalau misalnya ditawar sama bapak saya gitu, kayak saya tuh emang ada penjaganya gitu. Terus juga saya orangnya peka gitu. Cuman nggak bisa ngelihat hal-hal yang secara langsung gitu, hal-hal yang mistis. Dalam hal Kayak ngerasain emang di situ kayak energinya, kalau misalnya hal-hal mistis energinya kuat gitu. Pasti saya bisa ngerasain gitu kalau di situ tuh ada kayak setan gitu. kenapa Kamel bisa bilang kalau Kamel punya penjaga? Itu orang tua yang ceritain. Iya, orang tua cerita, waktu itu orang tua cerita katanya kalau misalnya saya kan lahirnya saya di Kuningan gitu kan. Kalau misalnya saya lahir di Kuningan, saya dikasih kayak penjaga gitu dari kakek saya untuk menjagain saya. Dikasih penjaga, itu berbentuk apa penjaga? Katanya sih macan ya, cuman saya kurang tahu sih. Katanya macan yang ngejagain saya gitu. Dari si kakek. Berarti kakek Kamel nih punya seperti itu juga. Iya, ada kayak sebenarnya tuh dia bisa melihat juga, bisa ngerasain gitu kan. Cuman itunya nggak sebesar bapak saya. Dia tuh kayak harus kayak wirid, zikir gitu dulu sih. Kalau si kakek ini. Iya. Tapi Kamel sendiri merasa nggak sih kalau di diri Kamel itu ada yang jagain? Jujur aku sih nggak ngerasain ya, maksudnya kayak nggak tahu kalau misalnya ada penjaganya juga, nggak tahu juga gimana cara ngerasainnya kalau misalnya saya itu punya penjaga gitu. Jadi nggak bisa ngerasain. Cuman kalau misalnya untuk melihat hal-hal gitu bisa sih, kayak misalnya waktu baru ini tahun ini juga di rumah saya itu kan saya ngerjain tugas gitu kan, atau kerjaan gitu. Nah itu di siang hari tuh pintu tuh kayak buka tutup sendiri, padahal pas saya keluar itu nggak ada angin, nggak ada apa, kayak senyap gitu. Kan itu pintu kan padahal ini ya kan namanya tebel gitu kan, besar kan, terus dia tuh kayak langsung kebuka gini kayak seret gitu pintunya. Soalnya aku nggak terlalu nutupin kayak rapat gitu, jadi kayak masih ada setengah selak gitu. Itu siang hari. Iya, siang hari. Tapi Kamel nggak melihat apa yang ada di situ. Nggak ngeliat, cuma tiba-tiba aku kan lagi di laptop ini kan, emang ada sini terus ada pintu gitu. Terus tiba-tiba di pintunya tuh kayak seret gitu, ngebuka langsung seret ke belakang. Terus nutupnya tuh kayak pelan-pelan kayak seret gitu. Terus tiba-tiba gak lama lagi kayak seret gitu. Padahal aku udah cek berkali-kali kan di situ. Terus tapi nggak ada angin, nggak ada apa, senyap, nggak ada udara atau kenapa. Orang juga nggak ada. Nggak ada, itu saya sendiri di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Jadi menurut Kamel apa itu? Ya mungkin ada yang mau kenalan kali di situ. Tapi kalau sejauh ini ya, sejauh Kamel sekarang ini kan, pernah nggak sih mengalami sesuatu yang ya entah mistis, entah yang memang nyata gitu, yang hampir melukai diri Kamel, tapi karena Kamel punya penjagaan diri gitu kan, bisa melindungi itu. Pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Kalau ngerasain kayak gitu sih nggak pernah ya. Cuman kalau misalnya ngerasain pernah. Mungkin kalau misalnya di rumah itu kalau misalnya kayak tiap malam tidur suka ada yang bolak-balik itu aku pernah. Cuman kalau misalnya ada yang sampai melukai, misalnya dia deket-deket terus melukai gitu, nggak pernah sih aku.
Nggak pernah. Jadi yang memvonis Kak Amel punya penjaga itu tadi si kakek. Yang ngasih tahu itu bapak saya. Bapak saya kayak ini kayak ada penjaganya gitu. Ibu saya juga ada, setiap cucunya, anaknya juga ada gitu, kayak ada penjaganya gitu, kayak mau dibuang apa enggak gitu, kayak nggak tahu, terserah aja. Kalau misalnya emang baik ya udah katanya buang aja gitu. Kalau misalnya emang nyaman sama ada penjaganya udah nggak usah dibuang gitu. Oh, Kak Amel pernah ditanya mau dibuang atau enggak gitu? Iya, terus ya udah kalau misalnya emang penjaga ini kayak bikin menghambat, ya udah kata aku buang aja gitu. Tapi selama ini yang Kak Amel rasakan tidak jadi menghambat? Enggak sih, enggak ada. Biasa aja. Iya, biasa aja. Itu kan biasanya ya kalau kita punya penjaga nih, biasanya gitu ya kan ada sesuatu yang harus dilakukan kayak semacam pantangan atau ritual. Dari keluarga Kak Amel sendiri nggak ada yang semacam itu? Nggak ada. Ada sih. Kalau misalnya yang aku dengar ceritanya sih aku nggak ada rintangan atau ritual. Mungkin kalau misalnya cerita dari anak-anak ibu itu aku sih nggak tahu gimana. Mungkin ada kali ya, cuman aku nggak tahu. Kak Amel sendiri tidak tahu ya. Intinya pokoknya Kak Amel taunya ada penjaga, tapi Kak Amel sendiri tidak bisa merasakan penjaga itu gitu Iya, kan. Cuman hanya bisa melihat merasakan kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami gitu ya. Terus dari sekian banyak kasus nih, ada nggak sih lagi ke cerita mistis yang horor gitu yang pernah Kak Amel alami? Nah, waktu itu aku pernah kayak pindah kontrakan sebentar karena kontrakan yang sekarang itu lagi direnovasi kayak bulan Februari kemarin ya kan. Tahun ini? Iya, tahun ini. Terus habis itu kan kontrakannya tuh kayak kecil lah gitu kan, kecil. Terus kayak tong gitu. Terus kalau misalnya saya tidur itu tiba-tiba kayak misalnya dia ada yang lewat kayak pelan-pelan gitu tapi jalan kayak seret gitu. Cuman aku nggak tahu itu tuh setannya bentuknya gimana, cuman kayak bayangan kayak lewat dari depan ke dapur. Itu posisi Kak Amel buka mata? Yang merasakan dia lewat? Kalau tidur tuh kayak merem terus kayak ada melek sebentar gitu kan, kayak otomatis kadang mata kita tuh fokus ke satu titik gitu kan. Itu pas saya depan kayak pintu gitu pas lihat kayak ada yang jalan gitu kayak ke dapur, dari depan ke dapur gitu. Cuman aku nggak tahu itu kayak emang sosok atau gimana, soalnya kan kadang saya di situ kayak pagi-pagi tuh udah pada itu semua ya kan, namanya ada yang kerja sekolah gitu. Kayak kadang pagi-pagi tuh udah sendiri gitu, itu kayak pagi-pagi kayak gitu. Ini maksudnya kondisi di rumah Kak Amel yang sekarang ini? Enggak, yang kontrak kemarin. Kalau sekarang aku udah pindah lagi karena udah direnov. Oh, berarti ini balik ke kosan yang lama, ke kontrakan yang lama? Kontrakan yang baru. Maksudnya kan saya ada 3 kontrak, pernah 3 pindah. Yang pertama, terus pindah yang kedua. Karena yang kedua ini lagi direnov, jadi pindah yang baru nih, buat sementara doang. Nah, yang sementara ini saya pernah kayak ngeliat bayangan-bayangan gitu. Tapi kayak ibu saya, adik saya tuh nggak pernah ngeliat kayak gitu. Tapi saya pernah kayak setiap bangun tuh pasti kayak ada yang jalan gitu. Pas aku lihat ke depan, dikirain kan bapak saya gitu kan. Gak ada siapa-siapa, sepi. Itu nggak Kak Amel ceritain ke ibu? Udah ceritain. Mereka percaya itu ada? Ya pastilah, saya kan kalau ada apa-apa gitu cerita ke orang tua saya, kayak ibu saya gitu. Pasti itu kayak ya udah baca doa aja gitu paling. Jadi tameng untuk melindungi rumah ya, untuk melindungi rumah Kak Amel nih, hanya bapak Kak Amel aja yang melakukannya, tidak mengundang misalnya semacam ustadz atau apa gitu? Kadang ini sih dibantu sama kakek saya dari jauh. Oh, kakek masih ada sampai sekarang? Iya, alhamdulillah masih ada, kayak dibantu kayak misalnya ini kayaknya di rumah ada ini deh kayak gitu sih. Amna ngerasain gitu, ya udah katanya kayak foto aja gitu, terus kayak dilihat nanti ya udah katanya nanti juga lama-lama mah hilang karena kayak nggak ngeganggu kok, ini baik gitu. Kenapa sih Kak Amel kalau misalnya kayak bapak punya nih ya, punya sesuatu kayak ilmu gitu semacam orang pintar gitu ya kan, terus kakek Kak Amel juga punya seperti itu. Kenapa sesuatu yang seperti itu harus dihubungkan sama mistis? Maksudnya begini, kenapa kalau kita misalnya punya ilmu itu, terus ada aja gitu di rumah yang seperti itu? Nggak tahu sih ya, cuman mungkin karena bapak saya punya kayak gitu kan, jadi kayak saya tuh orang salah satu yang peka juga, tapi emang nggak bisa melihat hal mistis gitu, cuman bisa ngerasain gitu. Kayak misalnya saya mau malam-malam gitu kan, saya mau keluar
kan itu kayak kamar saya ini ruang TV gitu kan. Kan udah malam jam 1 jam 2 pasti udah pada tidur dong, gak ada yang nonton TV. Pas saya mau keluar itu TV nyala gitu kayak ada suara gitu kan, kayak misalnya Maksudnya nyala suara dari TV? iya suara dari TV ada kayak nyala TV nyala kayak seret gitu kan. Terus aku mau ke ruang TV tiba-tiba mati sendiri, tapi matinya pelan-pelan kayak gitu jadi hitam. Tapi di situ tidak ada orang? Nggak ada, bapak saya juga nggak ada, udah pada di kamar semua, dikirain bapak saya. Biasanya kan bapak saya nonton di situ kan, ada sampai ketiduran. Cuman pas saya ke ruang tamu nggak ada siapa-siapa, gelap. Kalau Bapak Kamel sendiri pernah nggak menemuin yang makhluk-makhluk yang memang tidak kasat mata di rumah itu? Kayaknya sih pernah, cuman nggak pernah ceritain soalnya saya penakut. Oh jadi mungkin pernah gitu Iya, ya? pernah, pasti pernah sih, kayak rumah kontrakan yang pertama dia pasti pernah, karena itu banyak banget katanya di belakang. Di belakang rumah? Yang mau bilang itu kayak banyak banget, jadi pagerin. Itu seperti apa itu makhluk-makhluknya? Ya makanya kayak tanya kayak ada pocong, kuntilanak, genderuwo yang serem-serem gitu. Hah? Iya. Jadi makanya dipagerin sampai depannya juga pohon mangga kan. Padahal pohon mangganya kecil, doang kecil. Katanya di situ ada penunggunya. Jadi kalau udah dipagerin tuh makhluk-makhluk nggak bisa masuk gitu? Iya katanya, kata bapak saya begitu. Kalau dipagerin didoain gitu kan sekeliling rumah, dia masih di situ aja, nggak bisa nembus ke dalam rumah. Itu kita balik nih ya, kita balik ke cerita belakang rumah nih ya. Itu memang semak gitu belakang itu sampai banyak makhluk-makhluk seperti itu? Waktu dulu tuh, waktu SD kan 2000 berapa sih, kayak masih 2008 13 gitu kan, masih kayak sepi gitu kan, perumahan kan, rawa-rawa kan. Jadi ini memang rumah aku. Nah pas kesininya itu sebenarnya ada dapur luar, cuman udah nggak kepake lagi. Di sini dijadiin jemuran sama buat cuci piring kan, ada keran. Terus pas mau keluarnya juga ini ada jemuran. Jadi kayak segini itu sekotak itu kayak udah di semen, tapi selebihnya lagi itu rumput rumput sama ada spit tank di sebelah sana, di dekat pohon pisang. Nah jadi di situ batasnya di jemuran sampai ke depan itu udah dipagerin ya kan. Cuman kesananya itu ya udah biarin aja mereka ngumpul di situ gitu. Jadi kayak kampung mereka gitu? Iyalah, mau diusir gimana? Kayak tempatnya di situ. Itu rawa-rawa gitu? Nggak rawa-rawa. Tadinya rawa-rawa? Ya dulunya katanya sih rawa. Rawa-rawa dijadiin perumahan gitu? Iya. Ya ampun, itu kalau kita silaturahmi ke kampung itu gimana? Sekarang udah rame banget. Oh, sekarang udah rame. Tapi kamu pernah balik ke situ lagi nggak sih? Pernah satu perumahan juga kok. Oh, Tapi masih sekarang- dekat sama yang sekarang ini? Tapi sekarang rumahnya udah dibongkar, jadi yang semua pohon-pohon dan semak-semak gitu. Loh, malah sekarang semak? Iya, semak-semak semua kayak tanaman, rumput pada tinggi-tinggi banget. Malah tidak ada perumahan? Ya di sekitar di sini doang, di apa namanya, rumah itu doang, tapi samping-sampingnya sih udah rumah. Cuman tanah itu doang udah kosong. Kenapa malah yang dibilang kampung itu kan kayak yang dibilang tadi kan, kampung itu kampungnya si genderuwo Kutil itu kan? Di belakang ya. Kenapa malah tidak dijadikan rumah di situ? Nggak tahu, dari yang punya kontrakannya malah dirobohin. Jadi malah dijadikan lahan kosong di situ. Iya, masih kosong sampai sekarang. Apa nggak lebih menyeramkan tuh? Nggak tahu sih, kayaknya pemiliknya mah nggak tahu ya. Kalau misalnya bapak saya sih tahu, kalau situ emang banyak, jadi makanya dipagerin gitu. Mungkin ada yang masuk kali satu yang tadi itu, sama yang suka di dapur kayak bolak-balik. Kadang saya malam sendiri juga tuh, kayak bapak sama ibu pergi kemana, sama adik saya kan masih kecil, saya di rumah gitu kan. Pintunya dibuka, cuma hordeng doang, kayak cuma ada yang bolak-balik masuk kamar mandi, keluar lagi balik gitu. Terus tiba-tiba panci bunyi kayak brak gitu kan. Kalau misalnya tikus pasti masih ada dong, kayak buntutnya atau apa. Ini nggak ada apa-apa. Jadi langsung saya balikin lagi ke tempatnya tuh panci, terus saya balik ke kamar, saya tutup pintunya. Jadi Kamel sendiri nggak risih, nggak takut dengan itu? Sebenarnya saya takut, cuman kalau misalnya ada kejadian gitu saya langsung bilang aja gitu. Terus kayak saya udah bilang ke ibu saya gitu juga kan. Terus kayak ini gimana dong, kayak tutup aja deh, walaupun cuma ngerasain tutup aja deh gitu kan, nggak mau lihat hal-hal yang mistis gitu. Kayak nggak bisa, itu mah udah dari diri kamu gitu. Oh jadi bisa dibilang kayak bawaan? Iya sih kayaknya bawaan gitu. Soalnya misalnya kita ada saya kayak Mama ini horor nggak, lu pernah lihat ini nggak, misalnya hal-hal mistis atau sosok yang aneh? Enggak, karena nggak pernah gitu. Oh si adik malah tidak pernah merasakan? Iya, nggak pernah, dia nggak pernah ngerasain. Adik umur berapa? Kan sekarang dia udah SMK kelas 2.
Sampai dia SMK tidak pernah merasakan yang namanya jumpa yang seperti itu. Iya. Berarti cuma Kak Amel aja ya? Karena kalau misalnya saya cerita, tadi tuh ada ibu saya, ada saya gitu kan. Nah, dia itu kayak ditanya kayak, kamu ngerasain nggak, kata ibu saya gitu kan. Terus nggak pernah ngerasain apa-apa kok gitu. Tapi ada saya malah takut juga karena saya cerita kayak gitu, ada hal-hal kayak gitu. Bapak Kak Amel kan orang pintar bisa dibilang gitu kan. Ada nggak sih masyarakat sekitar yang meminta bantuan Bapak Kak Amel untuk misalnya ya kayak tadi bisa menyembuhkan seseorang yang dapat kiriman santet gitu kan, atau misalnya ada yang terkena yang dihantui, diguna-guna gitu, ada nggak tetangga sekitar yang meminta bantuan Bapak kamu? Paling kayak saudara-saudaranya aja sih, kayak adiknya gitu yang minta bantuan ke bapak saya. Terus juga waktu saya SD sih saya ingatnya kadang kayak setiap seminggu sekali tuh kayak ada perkumpulan gitu, kayak bahas-bahas hal mistis, terus juga kayak doa-doa, terus juga kayak ada yang belajar buat kayak supaya dia bisa kayak bapak saya gitu, kayak bisa ngeliatin ngeliat hal-hal yang serem kayak gitu sih. Waktu saya SD saya ingatnya kayak gitu. Cuman pas saya SMP kali ini saya agak ngeliat kayak gitu lagi, apa mungkin saya juga sibuk kali ya kayak di kegiatan sekolah. Oh jadi kayak semacam apa ya, kayak belajar ilmu magic gitu ya? Mistis. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Terus kehidupan Kamel sekarang udah kembali normal dong, tidak ada gangguan-gangguan lagi? Kalau gangguan kecil sih masih ada gitu ya, pintu kalau misalnya aku di itu kamar, masih? iya pasti kayak ngedorong gitu. Kalau misalnya di kamar, saya sama adik saya di situ setiap siang nggak ada apa-apa. Kalau misalnya saya sendiri pasti itu pintu ngebuka tutup dulu. Oh saat Kamel berdua nggak ada apa-apa? Iya. Jadi mungkin kayak apa ya, bisa dibilang sengaja gitu ya mau gangguin Kamel gitu mungkin Iya ya? kayak sengaja sih, kayak buka kayak berak, tutupnya lagi pelan-pelan. Kadang ini kan ada gorden, kalau di kamar ada gorden gitu kan buat ngalangin. Itu sampai terbang-terbang gitu, kayak terbang-terbang padahal di situ nggak ada kipas. Nggak ada. Siang hari Iya. tapi ya? Ada nggak sih yang Kamel lakuin untuk mengusir dia tuh? Nggak ada sih, paling ya udahlah didiamin aja, soalnya kan kata orang-orang kalau dicuekin dia bakal hilang sendiri. Kalau misalnya kita takut dia bakal makin menjadi gitu. Tapi Kamel udah terbiasa dengan itu. Dia udah terbiasa lah, orang siang hari juga gitu. Tapi kalau malam hari gimana nih? Saya takut. Lain cerita dong ya Saya takut. kalau malam hari. Oke, berarti banyak ternyata kejadian-kejadian mistis yang Kamel alami mulai dari kecil ya kan sampai saat ini, bahkan gangguan-gangguan seperti itu masih Kamel rasain. Ya doa kami semoga gangguan-gangguan itu hanya sekedar iseng dari si makhluk itu ya, tanpa harus menyakiti gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang ada di diri Kamel bisa menjadi penjaga Kamel. Amin. Amin. Oke, Kamel terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Mbak. Udah mau berbagi cerita di Lawa-Lawa Misteri. Semoga kedepannya lebih sukses dan lebih bisa jaga diri. Amin. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Kak Amel hari ini. Ternyata banyak cerita mistis yang dialami oleh Kak Amel. Mudah-mudahan apa yang sudah kami ceritakan bisa diambil hikmahnya oleh semuanya. Jangan lupa saksikan kisah Lawa-Lawa Misteri berikutnya dan sampai jumpa.